Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penskoran uraian pilihan ganda serta penskoran angket. Jangan lupa disimak ya. Ya, pengertian evaluasi dan penskoran. Menurut Nitko dan Brookhart, asesmen adalah proses mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk menilai hasil belajar siswa. Sedangkan menurut Griffin dan Nix menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran. Pengukuran sendiri menurut measurement adalah proses memberikan angka atau simbol terhadap hasil belajar dengan aturan tertentu. Selanjutnya, penskoran sendiri ini merupakan bagian dari proses pengukuran, yaitu memberikan nilai atau skor terhadap hasil jawaban siswa berdasarkan kriteria tertentu. Nah, skor yang diberikan ini dapat berupa skor numerik maupun skor kategori, seperti baik, cukup, ataupun kurang. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip penskoran. Yang pertama yaitu objektivitas, di mana penskoran ini penilai harus memberikan skor berdasarkan kriteria yang jelas, bukan berdasarkan perasaan pribadi. Lalu yang kedua yaitu konsistensi, yang mana skor yang diberikan kepada siswa dengan jawaban sama harus sama pula siapapun penilainya. Lalu yang ketiga adalah keadilan. Semua peserta didik harus dinilai dengan standar yang sama. Yang keempat yaitu keandalan atau reliabilitas, mana skor yang diberikan harus stabil bila diukur kembali. Dan yang kelima, keterwakilan. Soal dan skor harus mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, macam-macam dari penskoran. Yang pertama yaitu penskoran pilihan ganda. Penskoran pilihan ganda ini merupakan salah satu bentuk tes objektif yang paling banyak digunakan karena efisien dan mudah dalam penskorannya. Tes ini terdiri dari pokok soal atau STEM dan beberapa pilihan jawaban atau option. Salah satunya merupakan jawaban yang benar, sedangkan sisanya disebut pengecoh atau distraktor. Menurut Khairuddin tahun 2019, bentuk soal ini dapat digunakan untuk mengukur ranah kognitif mulai dari pengetahuan, pemahaman, hingga penerapan konsep tergantung pada bagaimana soal disusun. Lalu yang kedua ada teknik penskoran. Teknik penskoran ini biasanya dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode skor konvensional, di mana jawaban benar diberi skor 1 dan salah atau kosong diberi skor 0. Lalu ada metode penalti, yaitu digunakan untuk mengurangi kemungkinan siswa menebak jawaban. Rumusnya dari benar dikurangi salah dibagi dengan jumlah opsi jawaban dikurangi 1. Lalu ada metode skor parsial, yang mana digunakan bila dalam satu butir soal terdapat beberapa jawaban benar. Siswa mendapat skor sebagian jika menjawab sebagian benar. Yang kedua yaitu penskoran uraian. Nah, penskoran uraian ini merupakan instrumen penilaian yang memungkinkan siswa mengungkapkan ide, argumen, dan pengetahuan dengan bahasa mereka sendiri. Bentuk tes ini efektif untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Nah, untuk penskoran juga memiliki metode. Yang pertama ada metode poin, di mana setiap aspek atau bagian jawaban diberi skor tertentu berdasarkan pedoman kunci. Misalnya, soal bernilai 10 poin terdiri atas 4 aspek. Masing-masing diberi bobot 2, 3, 3, dan 2 poin. Sehingga jumlahnya menjadi 10 poin. Lalu yang kedua adalah metode Rubik analitik, yang mana jawaban siswa dinilai berdasarkan beberapa dimensi, seperti isi, keterangan, konsep, kelogisan argumen, sistematika, dan penggunaan bahasa. Lalu ada juga metode holistik, yang mana penilaian memberikan skor berdasarkan kesan keseluruhan terhadap jawaban siswa tanpa memecah ke aspek-aspek tertentu. Ini biasa digunakan untuk ujian esai yang panjang atau terbuka. Yang ketiga yaitu penskoran angket. Angket ini merupakan alat pengumpul data non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap, minat, motivasi, dan persepsi siswa terhadap pembelajaran. Menurut Sugiono tahun 2021, angket merupakan serangkaian pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden sesuai kondisi dirinya. Nah, jenis dan teknik penskoran ini untuk jenis angket yang paling umum digunakan adalah skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Lalu uji validitas dan reliabilitas, di mana validitas ini mengukur sejauh mana angket mampu mengungkap apa yang ingin diuji dengan korelasi produk momen. Selanjutnya adalah implementasi dalam evaluasi pembelajaran.
Dalam konteks pembelajaran di sekolah, dosen ataupun guru perlu mengkombinasikan berbagai teknik penskoran agar hasil evaluasi lebih menyeluruh, seperti pilihan ganda untuk mengukur pemahaman konsep, lalu uraian untuk menilai kemampuan berpikir kritis, dan juga angket untuk menilai aspek efektif seperti motivasi dan juga minat. Baik, dilanjut. Ada kelebihan dan kelemahan. Jenis instrumennya yang pertama ada pilihan ganda. Kelebihannya objektif, cepat diperiksa cakupan luas. Kekurangannya tidak mengukur kemampuan menulis. Yang kedua ada uraian. Kelebihannya mengukur berpikir, kritis, dan komunikasi. Kekurangannya subjektif, butuh waktu lama. Ketiga ini ada angket. Kelebihannya menilai sikap dan persepsi. Kekurangannya respon bisa tidak jujur. Selanjutnya adalah hasil observasi penskoran uraian, pilihan ganda, dan penskoran angket. Yang nomor satu, penskoran nilai uraian. Cara guru memberikan skor pada soal uraian. Di sini guru di SD Siber Syekh Nurjati Cirebon kelas 2 dengan jumlah siswa 4 orang menjelaskan bahwa dalam memberikan skor pada soal uraian, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan skor maksimal atau nilai penuh untuk keseluruhan soal. Sebagai soal, jika terdapat 5 soal uraian dan nilai penuh yang ditetapkan adalah 10, maka setiap soal memiliki bobot nilai 2. Apabila jawaban siswa benar, maka akan diberikan skor penuh 2 poin. Sedangkan jika jawabannya mendekati benar, siswa akan diberikan skor 1 poin. Tantangan dalam menilai jawaban uraian. Guru mengungkapkan bahwa siswa kelas 2 umumnya sudah dapat memahami maksud soal tanpa perlu menjelaskan tambahan. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah keterampilan menulis siswa yang masih kurang rapi. Selain itu, untuk siswa kelas rendah, terutama kelas 1, proses penilaian masih memiliki unsur subjektivitas karena sebagian siswa belum lancar membaca, sehingga guru perlu membacakan atau mendiktekan soal terlebih dahulu. Dengan demikian, guru perlu menyimbangkan antara penilaian objektif dan subjektif dalam memberikan skor. Dan di sini ada peran media digital dalam penskoran soal uraian. Gak nyala. Dan di sini ada peran media digital dalam penskoran soal uraian. Guru menyatakan bahwa penggunaan media digital seperti Microsoft Excel sangat membantu proses penskoran, terutama dalam mempercepat penghitungan nilai. Meskipun jumlah siswa di SD Siber Syekh Nurjati tergolong sedikit, penggunaan Excel dinilai efisien dan tetap bermanfaat untuk menjaga ketepatan hasil skor. Guru juga menambahkan bahwa jika jumlah siswa lebih banyak, penggunaan media digital akan semakin penting untuk efisiensi dan akurasi penilaian. Jadi bagian B itu adalah tentang penskoran soal pilihan ganda. Soal yang pertama kami menanyakan tentang prosedur penskoran soal pilihan ganda kepada guru SD Siber Syekh Nurjati Cirebon. Jadi dapat kami simpulkan dan dirincikan untuk jawabannya itu adalah untuk siswa kelas rendah, guru juga masih menggunakan lembar kertas sebagai media utama ujian dan melakukan penskoran secara manual. Rencana penggunaan Google Form juga sudah dipertimbangkan untuk kedepannya apabila kemampuan siswa itu sudah cukup memahami teknologi digital. Pertanyaan yang kedua yaitu penggunaan alat bantu dan penskoran. Untuk jawaban gurunya, kami dapat disimpulkan, guru menjelaskan bahwa penskoran itu dilakukan secara manual, namun tetap dibantu dengan aplikasi Microsoft Excel sebagai alat bantu rekap nilai. Hal ini juga membantu ya dalam mempercepat proses pengolahan hasil dan meminimalkan kesalahan perhitungan. Untuk pertanyaan yang ketiga itu kami menanyakan bagaimana sih, apakah ada gitu ya kelebihan soal pilihan ganda menurut guru tersebut. Jadi menurut guru itu soal pilihan ganda dan uraian itu memiliki kelebihan masing-masing. Dari sudut pandang guru, soal uraian lebih bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa tanpa bantuan pilihan jawaban gitu. Namun dari sisi siswa, soal pilihan ganda itu dianggap lebih mudah dan membantu siswa berpikir logis. Karena mereka itu cukup memilih jawaban yang paling tepat dari beberapa opsi yang tersedia. Untuk pertanyaan yang keempat itu tentang apakah ada kendala dalam penskoran soal pilihan ganda gitu ya. Dan guru juga menyatakan bahwa sejauh ini itu tidak terdapat kendala, berarti dalam proses penskoran itu soal pilihan ganda. Hal ini tuh karena jumlah siswanya juga sangat sedikit ya, sehingga guru juga dapat melakukan pemeriksaan dengan teliti. Jadi apabila terjadi kesalahan itu, guru akan memeriksa ulang. Pokoknya dicek 2 kali gitu ya, untuk memastikan hasil itu akurat atau tidak. Untuk pertanyaan yang kelima itu membahas tentang keakuratan hasil penskoran pilihan ganda. Jadi guru itu berpendapat bahwa soal pilihan ganda
itu tetap dapat mengukur tingkat pemahaman siswa. Meskipun dengan batasan tertentu, siswa yang belum memahami materi akan tetap kesulitan memilih jawaban yang benar, meskipun ada pilihan yang tersedia. Namun dibandingkan dengan soal uraian, guru juga menilai bahwa uraian itu lebih baik dalam menilai kemampuan berpikir dan penalaran siswa. Karena memberikan ruang ya bagi jawaban parsial, pokoknya setengah benar gitu. Jadi yang tetap bisa diberikan skor seperti itu. Bagian C yaitu tentang penskoran angket. Selama observasi kami menanyakan beberapa pertanyaan kepada wali kelas 2 SD Siber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu tentang penskoran angket. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu penggunaan angket dalam menilai sikap dan minat siswa. Dan dapat kami simpulkan, guru itu menjelaskan bahwa di SD tersebut itu telah dilakukan penilaian non-kognitif seperti sikap, minat, dan motivasi siswa, namun tidak dalam berbentuk angket tertulis, melainkan catatan observasi atau anekdot guru. Catatan ini juga kemudian diinput dan disimpulkan, lalu hasilnya disampaikan kepada orang tua siswa, baik itu melalui WhatsApp maupun secara langsung. Tapi di sana juga mengingat orang tua siswa itu memiliki kesibukan bekerja gitu. Untuk pertanyaan yang kedua itu tentang penskoran dan skala dalam angket. Untuk aspek penskoran dan penggunaan skala seperti skala Likert, guru itu menyampaikan bahwa tidak menggunakan skala formal karena jumlah siswa juga sedikit. Penilaian itu dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, menyesuaikan dengan hasil observasi guru terhadap perilaku dan perkembangan masing-masing siswa. Untuk pertanyaan yang ketiga itu bagaimana proses analisis hasil angket atau observasi ya. Hasil observasi siswa itu didiskusikan bersama-sama dengan guru yang lain. Guru juga memberikan deskripsi perkembangan masing-masing siswa. Misalnya kayak yang pertama itu siswa sudah lancar membaca namun belum memahami makna bacaan. Yang kedua itu ada nih satu siswa masih membaca dengan cara mengeja. Untuk yang ketiga itu satu siswa sudah membaca cepat dan memahami isi bacaan. Yang keempat itu satu siswa juga masih sering melakukan kesalahan penulisan atau typo. Diskusi ini juga dilakukan agar guru dan orang tua itu dapat bekerja sama dalam mengembangkan kemampuan dasar siswa, terutama dalam calistung, membaca, menulis, dan menghitung. Yang keempat, kami menanyakan efektivitas angket dalam menggali aspek non-kognitif. Guru itu menilai bahwa angket itu atau observasi efektif untuk menggali potensi siswa, terutama dalam menemukan minat dan bakat. Sebagai contoh, melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti musik dan menari, serta penggunaan tablet digital berisi permainan edukatif Montessori. Guru juga dapat mengenali siswa yang berbakat dalam menggambar. Salah satu inisiatif yang muncul dari hasil observasi tersebut adalah pembentukan ekstrakurikuler editing digital, di mana karya siswa itu tidak hanya dibuat di atas kertas, tetapi juga disimpan dalam bentuk digital dan didokumentasikan secara rapi. Hal ini tuh membantu guru dan orang tua dalam memantau perkembangan dan potensi anak secara berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu adalah evaluasi dan penskoran merupakan bagian penting dalam pembelajaran untuk menilai hasil belajar siswa secara akurat dan adil. Pengukuran itu memberikan angka atau simbol terhadap jawaban siswa. Penilaian menginterpretasikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi itu mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian tersebut. Persekoran sendiri harus memenuhi prinsip objektivitas, konsistensi, keadilan, reliabilitas, dan keterwakilan agar hasilnya dapat dipercaya. Berbagai bentuk persekoran seperti pilihan ganda, uraian, dan angket itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Namun, jika digunakan secara tepat dan dikombinasikan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan dan karakter siswa. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran menjadi lebih efektif, adil, dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan. Jadi untuk kesimpulan hasil observasi kami itu adalah berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan ya bahwa guru SD Siber Syekh Nurjati Cirebon ini menerapkan sistem perskoran yang objektif, fleksibel, dan adaptif terhadap kondisi siswa kelas rendah. Penggunaan media digital seperti Excel telah membantu dalam mempercepat proses penilaian. Selain itu juga guru juga memanfaatkan observasi dan catatan deskriptif untuk menilai aspek non-kognitif siswa, serta berkolaborasi dengan orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan belajar anak seperti itu.